Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia channel Batu Maghrib Official. Kali ini saya akan membawakan kisah horor mancing malam di Teluk Biru yang tak terlupakan. Oke, baiklah. Jangan lama-lama. Langsung saja kita mulai ceritanya. Selamat mendengarkan. Malam itu Hendy memutuskan untuk memancing di sebuah teluk yang sepi di pinggir pantai. Teluk itu dikenal dengan nama Teluk Biru. Terletak jauh dari keramaian kota, diapit oleh tebing-tebing curam dan pepohonan yang rindang. Meskipun banyak cerita mistis yang beredar tentang tempat itu, Hendy tidak percaya hal-hal seperti itu. Baginya, mancing adalah cara terbaik untuk melepaskan penat dari rutinitasnya sebagai pekerja keras. Malam itu langit mendung dan bulan hanya sesekali menampakkan diri di balik awan yang tebal. Suara deburan ombak terdengar samar, mengiringi suara jangkrik yang bersaut-sautan di antara pepohonan. Hendy duduk di pinggir dermaga kayu yang rapuh, menatap laut yang luas di depannya. Ia melempar kailnya jauh ke dalam laut, berharap mendapatkan tangkapan yang besar. Namun, setelah berjam-jam menunggu, kailnya masih kosong. Air laut tampak tenang, terlalu tenang untuk ukuran malam itu di Teluk Biru. Angin malam mulai bertiup lebih kencang, membawa aroma asin lautan yang kuat. Saat Hendy mulai merasa bosan, tiba-tiba tali pancingnya tertarik dengan kuat. Akhirnya, pikir Hendy. Ia dengan cepat menggenggam pancingnya dan mulai menarik. Namun semakin ia menarik, semakin berat beban di ujung tali. Tangan Hendy gemetar, bukan karena lelah, tapi karena sesuatu yang aneh, bukan seperti ikan biasa. Tali itu seolah-olah sedang menahan sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang tidak seharusnya ada di laut. Hendy memincingkan mata, berusaha melihat lebih jelas ke arah air. Di sana muncul sebuah bayangan putih yang perlahan-lahan bergerak mendekat. Tubuh Hendy membeku. Itu bukan ikan, bukan karang, bukan pula sampah laut. Bayangan itu semakin jelas dan naik ke permukaan. Sosok tubuh terbungkus kain kafan dengan wajah pucat membusuk dan matanya kosong, memandang ke arahnya. "Pocong!" bisik Hendy pelan, seakan jantungnya berhenti berdetak. Sosok pocong itu tidak hanya diam di atas air. Pelan-pelan, sosok itu bergerak ke arahnya, melompat-lompat dengan suara duk, 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 yang mengerikan. Hendy ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Kakinya seperti tertancap di dermaga. Pocong itu kini berada sangat dekat,
begitu dekat sehingga bau busuk menyengat menusuk hidungnya. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Hendy melepaskan pancing dan berlari menuju perahunya yang tertambat di ujung dermaga. Namun, ketika ia melangkah, kakinya tersandung sesuatu. Ia jatuh tersungkur ke atas papan kayu yang dingin dan lembab. Saat ia menoleh ke belakang, pocong itu sudah berdiri tepat di depannya. Wajahnya yang rusak tampak lebih dekat dan tatapannya seolah menembus jiwa Hendy. Hendy tak lagi bisa bergerak, tubuhnya lemas tak berdaya. Pocong itu mendekatkan wajahnya, membisikkan sesuatu yang terdengar seperti doa kematian. Sejurus kemudian, pocong itu melompat kembali ke lautan, menghilang di kegelapan air. Hendy tertunduk. Napasnya tersengal-sengal. Tak terasa celananya basah karena ketakutan. Suasana seketika sunyi. Laut kembali tenang, seolah tidak pernah ada kejadian yang mengerikan barusan. Hendy berdiri terhuyung-huyung. Lalu dengan sekuat tenaga, ia berlari meninggalkan teluk itu. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak peduli pada alat pancing yang ia tinggalkan. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak pernah kembali lagi ke Teluk Biru di malam hari. Kapok rasanya. Keesokan harinya, Hendy menceritakan kejadian itu pada warga setempat. Seorang nelayan tua, Pak Riyadi namanya. Pak Riyadi hanya mengangguk pelan dan berkata, banyak yang sudah diingatkan, Nabi tetap saja datang ke teluk itu di malam hari. Pocong itu bukan ingin mengganggu sebetulnya, tapi mengingatkan kita bahwa ada batas antara yang hidup dan yang mati. Jangan terlalu sombong, jangan merasa aman hanya karena kita masih bernyawa. Karena hidup sejatinya hanya sementara. Ketimbang buat mancing membuang waktu yang sia-sia, lebih baik kita beribadah, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Hehehe, mungkin maksudnya gitu loh mas. Pak Riyadi sambil senyum tipis, bibirnya menyeruput secangkir kopi. Hendy yang mendengarkan Pak Riyadi tadi hanya bisa terdiam. Ia sadar bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika. Kadang kita perlu mengingat bahwa ada makhluk selain manusia yang hidup berdampingan dengan kita. Hanya saja dimensinya yang berbeda. Sejak saat itu, Hendy berhenti untuk memancing di Teluk Biru di malam hari. Ngeri rasanya jika teringat waktu itu. Rasanya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Antara hidup dan mati, seolah-olah napas berhenti dan jantung mau copot. Karena di saat kejadian itu, dia hanya seorang diri. Masih terngiang-ngiang dalam benaknya. Cerita Hendy bukan yang pertama kali. Sudah sering kali orang-orang jauh yang bukan asli warga Teluk Biru menceritakan kisahnya pada Pak Riyadi. Kadang-kadang
para warga sekitar juga masih sering menceritakan kisah horornya di sela-sela mereka melepaskan lelah dari keseharian bekerja. Sambil duduk-duduk kopi bersama, sebagai pengingat bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Jangan sampai terlena oleh kesenangan semata. Cerita pun usai. Dari sini kita dapat ambil pelajaran dari secuil kisah Hendy yang diceritakan kepada Pak Riyadi, bahwasanya manusia seringkali lupa bahwa batas antara yang nyata dan yang gaib hanyalah tipis. Rasa takut adalah pengingat bahwa kita tidak selamanya berkuasa atas dunia ini. Hiduplah dengan kerendahan hati, karena kelalaian hanya akan membawa pada penyesalan. Baiklah, para pendengar setia channel Batu Maghrib Official, semoga cerita ini membawa kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe channel Batu Maghrib Official. Tak lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.